Saya akan membacakan satu karya Anton Chekhov yang berjudul Pengakuan. Ini enggak dibedah, ini kayak biasa dikatakan gitu. Agak saya mau dipoto agak berminat, apa ya? Pengakuan. Hari terang, dingin, jiwa terasa merdeka, enak seperti tukang kereta yang keliru dibayar dengan uang emas. Padahal seharusnya hanya 20 kopek. Ingin rasanya menangis, ketawa dan berdoa. Rasanya seperti di langit ke-16. Saya, orang biasa, telah diangkat menjadi kasih. Ya, saya senang bukan karena sekarang boleh menggaruk. Dan waktu itu, saya belum jadi koruptor. Dan saya mau mencincang orang yang mengatakan bahwa lama-kelamaan saya akan mencomot juga. Saya senang karena hal lain, yaitu kenaikan uang dinas dan sedikit tambahan gaji. Hanya itu. Tetapi terus terang, saya senang karena keadaan yang lain. Saya sudah menjadi kasir. Seketika itu juga saya merasa seolah mengenakan semacam kacamata merah muda. Sekonyong-konyong orang-orang di sekitar saya tambah berubah. Betul. Semuanya seolah menjadi lebih baik. Yang cacat menjadi tampan, yang jahat menjadi baik hati, yang sombong menjadi rendah hati, yang pembenci manusia menjadi pencinta manusia. Saya seakan tercerahkan. Ini saya melihat sifat-sifat yang ganjil dalam diri manusia yang dahulu tidak saya duga sama sekali. Ya aneh. Aneh, kata saya. Ketika saya melihat orang-orang itu sambil menggosok mata, ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Atau aku yang dulu bodoh dan tidak melihat sifat-sifat itu. Sungguh baik orang-orang ini. Pada hari pengangkatan saya, telah berubah juga ZN Kasusov, seorang di antara pemimpin kami. Orangnya sombong, angkuh, dan selalu menyepelekan ikan kecil. Dan dia mendekati saya. Dan apa yang telah terjadi dengannya? Sambil tersenyum menepuk-nepuk bahu saya. Betul-betul sombong saudara ini. Katanya kepada saya. Tak baik begitu. Kenapa tidak pernah singgah ke rumah? Dosa itu Tuhan. Anak-anak muda biasanya berkumpul, bergembira di rumah saya. Anak-anak perempuan saya terus saja bertanya, kenapa Bapak tidak pernah mengundang Grigori Kosmik? Dia begitu simpatik. Emangnya gak gampang menyeret dia, kata saya. Alah, jangan jual mahal kawan, silakan datang. Mengagumkan. Apa yang telah terjadi dengannya? Yang tidak sinting. Tadinya ia ini betul-betul pemakan orang, tapi tiba-tiba naik. Nah, sampai di rumah, saya betul-betul terpaku untuk makan siang. Ibu bukan menyediakan 2 macam makanan seperti biasa, melainkan 4. Untuk pendamping minum teh di malam hari, ia menghidangkan manisan dan roti manis. Hari berikutnya 4 macam masakan lagi, manisan lagi. Tamu-tamu datang minum coklat. Hari ketiga begitu juga. Mama, kata saya, ada apa dengan mama ini? Mengapa mama jadi murah hati sekarang ini? Gaji saya tidak berlipat 2, tambahannya juga tidak ada artinya. Dan ibu menoleh kepada saya dengan heran. Enggak kamu kemanakan uang itu? Tanyanya. Apa enggak kamu timbun?
persetan mereka itu. Nah, bapak memesan mantel bulu, membeli topi hangat yang baru, dan minum air mineral serta anggur di musim dingin pula. Dan kira-kira di 5 hari kemudian, saya menerima surat dari kakak lelaki saya. Kakak saya yang satu ini benci sekali kepada saya. Kami saling berpisah karena alasan keyakinan. Menurut dia, saya itu egois, parasit, dan tidak mau berkorban. Dan karena itulah dia membenci saya. Dalam suratnya, saya baca, adikku yang manis, aku sayang kepadamu. Kau tak dapat membayangkan betapa menyiksaku pertengkaran kita itu. Seperti di neraka, Dik. Marilah kita berdamai, kita ulurkan tangan, dan jayalah perdamaian. Kutunggu balasanmu, kakakmu yang mencintaimu, peluk dan cium, Yef Lampi. Oh, kakak yang manis. Suratnya saya jawab, mengirimkan ciuman dan merasa senang. Ya. Seminggu kemudian, saya menerima telegram dari dia. Terima kasih, Dik. Aku bahagia. Tolong kirimkan 100 rubel. Perlu sekali. Pelukku Y. Akhirnya saya kirimkan 100 rubel kepadanya. Bahkan, si dia pun berubah. Tadinya ia mencintai saya. Ketika pada suatu kali saya memberanikan diri memberikan isyarat kepadanya bahwa ada yang tidak beres di hati saya, ia menyebut saya kurang ajar dan mendengus di muka saya. Tetapi ketika ia bertemu saya seminggu sesudah pengangkatan saya, ia tersenyum, membuat lesung pipi, dan sikapnya jadi serba salah. Oh, ada apa yang telah terjadi denganmu? Tanyanya sambil menatap saya. Oh, kamu tambah tampan? Kapan ini sempatnya? Ayolah kita berdansa. Oh, jiwaku. Sebulan kemudian, ibunya sudah menjadi mertua saya. Ya, ini akibat saya sudah bertambah tampan. Dan untuk perkawinan kan perlu uang, dan saya pun mengambil 300 rubel dari kas. Mengapa tidak mengambil kalau kita tahu pasti akan mengembalikan waktu kita gajian? Ya sudah, sekalian saja saya ambil 100 rubel untuk Kasuzov, karena dia minta berutang. Ya, bagaimana bisa menolak dia? Dia kan kepala. Salah-salah kita digesernya. Nah, seminggu sebelum penahanan, atas permintaan mereka saya mengadakan pesta. Persetan. Biar mereka gegar dan meletus kalau memang itu yang dikehendaki. Saya tidak dapat menghitung berapa orang yang hadir dalam kejamuan itu. Tapi saya ingat, ke-9 kamar saya penuh waktu itu. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada orang-orang yang harus dibungkuki sampai seperti busur oleh Kasuzov sendiri. Pakaian anak-anak perempuan Kasuzov itu yang tertua membakar saya. Sungguh membutakan mata. Baru untuk bunga penghias diri saja saya harus mengeluarkan lebih daripada 1.000 rubel. Dan suasana pesta sangat riang sekali. Musik pun mendering. Kandil-kandil gilang gemilang, champagne mengalir terus. Kemudian diperdengarkan pidato-pidato panjang dan ajakan-ajakan minuman singkat. Ya,
dan seorang wartawan mempersembahkan kepada saya sebuah ode, dan wartawan lain ada yang memberikan balada. Nah, di Rusia orang tak bisa menghargai orang lain seperti Grigori Kuzmin, seru Kazuzov di waktu makan malam. Sayang sekali, kasihan sekali orang Rusia. Tapi semua orang yang ikut-ikut berseru membawa persembahan dan mencium-cium itu berbisik-bisik tentang saya dan menjengkelkan saya di belakang saya. Saya lihat senyum mereka. Saya lihat jempol mereka yang dijepitkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Dan saya mendengar tarikan napas mereka. Korup, bajingan, kata mereka sambil menyeringai berdindang paha. Namun jepitan jempol ataupun tarikan napas itu tidak menghalangi mereka untuk makan, minum, bernikmat-nikmat. Serigala atau penderita penyakit gula pun tak makan seperti mereka itu. Ya. Nah, istri saya yang berkilauan emas dan berlian mendekati saya dan berbisik. Di sana orang bilang kamu korup. Kalau itu benar, awas. Ya. Aku tidak sudi hidup bersama pencuri. Aku akan pergi. Ia mengucapkan kata-kata itu sambil membetulkan letak gaunnya yang berharga 5.000 rubel. Persetan mereka itu. Malam itu juga Kazuzov mengambil dari saya 5.000 rubel. Sejumlah itu pula yang dipinjamkan oleh Liev Lampi. Kalau benar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, awas, ya. Aku tidak bisa jadi kakak seorang pencuri, kata kakak saya si pencinta prinsip itu sambil mengantongi uang. Nah, selesai bal, mereka semua saya angkut dengan troika keluar kota. Dan jam 6 pagi kami baru selesai. Dalam keadaan lunglai akibat minuman keras dan perempuan, mereka membaringkan diri di kereta salju untuk pulang. Ketika kereta telah berangkat, mereka berseru sebagai tanda perpisahan. Besok kontrole, merci. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang budiman, saya telah jatuh. Atau dengan kalimat yang lebih panjang, kemarin saya orang baik-baik, jujur, terhormat di mata orang banyak, tetapi hari ini saya penipu, pengecoh, pencuri. Berteriaklah sekarang, berteriak, maki-makilah, desas-desuskanlah, merasa takjublah, kecamlah, buanglah, tulislah tajuk rencana, lemparkanlah batu. Cuma saya minta satu, jangan semua, ya, jangan semua. Terima kasih.